Ya, oke. Pendidikan Indonesia lebih ditekankan menghafal dibandingkan paham, ya kan? Ini adalah salah satu ya ini realistis banget lah ya. Pelajar-pelajar Indonesia itu diajarkan lebih ke menghafal dibanding ke paham, ya kan? Dibanding ketekankan ke paham gitu. Menghafal itu apa sih? Menghafal menurut KBBI itu adalah usaha meresap ke dalam pikiran agar selalu diingat, ya kan? Proses ini berlangsung cepat sehingga menjadi jalan pintas dalam proses belajar. Dan paham itu apa sih menurut KBBI? Paham adalah pengertian contoh pengetahuan banyak. Pahamnya kurang, arti lain dari paham adalah pendapat. Jadi kayak paham tuh, kita tuh paham lah gitu ya, dalam arti paham kita ngerti tentang selak beluknya gitu ya kan, jadi ngerti jawabannya gitu. Efek dari lebih sering menghafal adalah setelah lulus menjadi buyar. Kayak pasti kalian mengalami kan, kayak setelah lulus tuh kayak ada nih murid-murid kalau setelah lulus kayak buyar ya kan, tentang apa yang diajarkan di sekolah tuh buyar, kayak tentang perkalian, misalkan perkalian, pembagian atau dan lain sebagainya ya kan. Menghafal bukanlah tidak penting, tetapi tidak cukup jika belajar cuma hanya menghafal, tapi dengan paham kita bisa menginovasikan apa yang kita tuju. Jadi kalau kita mau menginovasikan, kita harus paham dulu apa nih ya kan, apa nih dari inti dari persoalan yang kita ingin hadapi, itu kita harus paham dulu guys, baru kita menginovasikan. Dan langkah-langkah buat belajar itu apa aja sih? Ada tiga hal dalam belajar itu yang kita harus terapkan ke dalam diri kita gitu ya. Yang pertama itu adalah mengakui jika belum paham. Banyak nih anak-anak sekolah itu kalau belum paham itu pasti kayak udah paham belum, misalnya gurunya bilang gitu kan, udah paham belum, terus anak-anaknya kayak udah, padahal di situ belum paham gitu ya. Malu mengakui jika belum paham gitu. Aturan kan nggak boleh begitu gitu ya. Kalau belum paham ya mengakui aja gitu kan, kalau memang belum paham. Jadi kita harus sering-sering bertanya gitu ke guru, mau guru segondok apapun ya, kalau kita memang belum paham ya udah kita akuin kita belum paham gitu ya. Pahami dasarnya ya kan, pahami dasarnya. Nah itu dalam arti kayak kita contoh lebih simpel itu kayak main games itu kita pasti dari level pertama, level kedua, level ketiga, level selanjutnya ya kan. Level pertama, jadi di level pertama itu kita sampai menang dulu level pertama, baru naik level kedua. Kalau belum menang nih level pertama, kita belum bisa naik level kedua. Jadi kita harus pahamin dulu tuh dasar-dasarnya ya kan. Ini kita harus kayak gimana, ini harus kayak gimana, ini harus kayak gimana. Jadi kita benar-benar harus kepo dengan jawaban tersebut ya kan. Bekerja sama dengan teman, bekerja sama dengan teman. Oke. Manusia itu makhluk sosial, itu diajarkan sama guru-guru kita lah ya kan. Manusia itu masuk makhluk sosial. Jadi kayak kan nggak mungkin kan kayak cuman satu orang nih yang menemukan barang A, cuman satu orang nih yang menemukan barang, enggak kan, pasti kan banyak orang ya kan. Jadi kita untuk menemukan jawaban suatu problema atau suatu masalah, itu kita lebih baik kayak kita nanya juga ke teman, kita nanya ke sini, nanya ke situ. Jadi kita kumpulin dan akan ketemu jawabannya gitu ya. Menurut gue memang seperti itu seharusnya. Oke.